Bu, Bu, yo sayangkan awak. Pak, ini sayangkan awak, Pak. Alhamdulillah, Pak. Harta yang berharga, salah satunya yang Allah investasikan kepada kita adalah anak. Anak. Kenapa demikian? Ternyata anak itu juga menjadi tumpuan harapan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di alam barzah, juga di alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kompak dia lah mantan anak-anakmu. Itu kalau wajib laki awak kompak seirama, seiriang, sejalan, yang nampak sandang orang menjalan. Itu Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini malam yang kelima, kita masih berada di masjid. Masjidnya adalah masjid jihad. Apa makna jihad, Bu? Perang. Makna jihad sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di masjid termasuk mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita hormati bapak-bapak pengurus masjid, angku-angku, nini mama, para alim utama, banyak guru di sini. Kamu suaranya di muka yo agak cameh, mengaji paling susah itu di muka guru. Ya itu Pak. Paling baik itu di muka guru. Tapi sungguh pun demikian, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Mudah-mudahan yang satu ayat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, generasi muda, harapan kita semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat anak-anak tampil ini, sehingga saya ingin mengambil sebuah judul, cara mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Apa kata Allah? Hendaknya engkau takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu.
Hendaknya engkau takut atas mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan katakanlah qawlan sadida, perkataan yang benar kepada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu, Bu, yo sayangkan awak. Pak, ini sayangkan awak, Pak. Alhamdulillah, Pak. Harta yang berharga, salah satunya yang Allah investasikan kepada kita adalah anak. Anak. Kenapa demikian? Ternyata anak itu juga menjadi tumpuan harapan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di alam barzah, juga di alam akhirat. Mak, ala barau mau ini, Mak. Lado 80. Alah. Kalau amal umur 80 berarti anaknya lado dakik 60 juga. Nah itu, Pak. Dakik 60 juga. Subhanallah. Kenapa Rasulullah juga mengatakan idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, hanya 3 perkara, Pak. Putus semuanya kecuali 3 perkara. Apa yang 3 itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Kita tadi banyak yang berinfak, bersedekah, dibangunkan masjid, insya Allah menjadi jariyah. Tapi tadi juga Buya kita mengatakan kalau ada piti, jangan sampai lo pergi ke Mas Haji. Karena jariyah itu juga banyak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah walidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Nah, inilah investasi besar bagi kita, ibu-ibu. Bu, coba bayangkan kalau seandainya kita meninggal dunia, anak kita semuanya tidak pandai sholat, Bu. Main cateran sadonya, Pak. Memandian mencater, sholat mencater, menguburan mencater. Tidak kayak ibu lagi, Pak, kira-kira, Pak. Anaknya banyak, anaknya santiang, sekolah tinggi-tinggi, tapi sholat tak pandai. Makanya bersyukur tadi melalui Ustadz, masya Allah. Anak-anak kita dibina, Pak, Bu. Jadi protokol, banyak Quran, ya, bahkan ada yang ceramah. Subhanallah, ini perlu kita dukung, Bapak Ibu semua. Biarlah anak-anak kita ribut di luar, yang penting kita bawa ke masjid. Yang namanya anak-anak, ya Pak, dunianya itu, Pak. Tapi kalau tidak pernah kita bawa ke masjid, tentu dia tidak tahu, tidak pernah, malu pergi ke masjid. Kenapa tidak pernah kita bawa ke masjid? Kalau anak-anak heboh, wajar anak-anak. Yang penting awak bapak-bapak ibu-ibunya heboh, yuk. Lah samulo jangan anak itu. Bu. Tapi terkadang awak yo ndak sabar, nak, Bu. Ndak sabar. Anak-anak kini dia mungkin karena memang sudah zamannya, Bu. Terkadang anak-anak ini, Pak, iyo memang balati pada lo berani. Nah, permasalahannya adalah sekarang, Bu, yang harus sabar anak atau sebagai orang tua? Pak, yang harus sabar anak atau orang tua? Untuk memutus tali kenakalan anak, Bu, ternyata yang harus sabar adalah orang
Ridhonya Allah terhadap anak-anak kita ini Pak, Bu, karena ridhonya orang tua. Artinya apa? Ketika maaf anak kita banyak perangai, kita tidak sabar, jengkel kita, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak, Allah pun benci terhadap anak kita. Kalau lagunya Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau untuk anak awak, yang nakal semakin tangkal, yang elok semakin awak sayang. Ya itu Bu, ya itu. Nah inilah yang harus awak putus Pak. Betapapun maaf ibu-ibu, bapak, anak kita banyak perangai, kita yang harus sabar, tulus dada kita. Ya Allah, sabar. Makanya kata Ustaz Abdul Somad, kalau ada nampak anak perangai awak yang tangkah, jangan kecian anak nakal, jangan dikecian anak tangkah, jangan. Ih, anak apa yang calon wali kota, tuh, calon gubernur, anak apa calon bupati, calon camat, itu doanya Pak, calon wali negari, begitu Pak. Bisa kira-kira itu Pak. Bu, bisa kira-kira model itu Bu. Agak anak mah bare Bu ya. Sayang kan awak. Bu, kuadu kisah Bu. Kisahku kisah nyata. Ada orang tua kaya mempunyai anak. Anakku baru umur 5 tahun. Tuh, namanya orang kayu. Perabotan rumahnya mahal-mahal. Mahal-mahal ya, banyak perabotannya rumah. Yang namanya anak 5 tahun masih kincak aja kan yo, lari-lari. Yo pada itu Bu. Lari-lari yo pada yo. Akhirnya ndak sengaja anak kota aja. Dua malendo keraminan mahal. Panjang anak mahal tuh. Baca. Indah anak yang diangkat saya akan disumpah anak kok. Sumpahnya ke anak, anak jengkel. Ikut mahal, udah selesai dia. Apa? Alah. Lihat ada ibu-ibu di situ itu. Lihat ada di situ itu. Yakin apa udah ada? Ada Bu. Ada Pak. Apa-apa lihat ada yang udah itu di situ. Yang suka komen apa anak. Lihat dong. Ada Bu. Curhat Pak. Ada Pak udah itu. Sama saya. Nah itu yang harus awak rubah. Nah ternyata Pak Ibu hormati, anak ini tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ini cerita kisah nyata ini Bu. Anak yang cerdas. Sekolah santiang, segala santiang, masuklah juga arsitek. Singkat cerita, anak ini karena pintar akhirnya sudah tamat dia jadi seorang arsitek. Ternyata dia diberi amanah tanggung jawab Pimpro, proyek yang besar, membangun gedung bertingkat di Jakarta. Bu, bangga enggak kira-kira itu Bu? Bangga. Dan sumpah tadi lupa Bu. Sayang tinggal. Tapi apa yang terjadi Bu? 25 tahun setelah kejadian itu Bu, ternyata anaknya ini memimpin sebuah proyek besar, pembangunan gedung mewah. Tapi sebelum gedung itu dibangun, gedung-gedung yang ada di sekitar itu dirobohkan. Pak Bu, ternyata ketika mau dirobohkan, itu ada utusan, dicek dulu apakah tidak ada orang yang di dalam. Itu telitinya Pak, dicek dulu apakah tidak ada yang di dalam. Dicek ternyata tidak ada. Tapi karena itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, anak tadi karena sebagai pimpinan proyek tidak sadar dia. Akhirnya dia mengecek lagi di dalam. Tanpa sepengetahuan anggota yang bertanggung jawab untuk meroboh
gedung bangunan tadi. Bu, ternyata anak tadi Bu meninggal di saat gedung itu diroboh. Masya Allah. Ingat, timbul penyesalan seorang ibu. Ya Allah, kenapa anakmu yang paling sayang ya Allah engkau panggil ya Allah. Anak yang diharapkan, mempunyai harapan besar, tapi karena sumpah seorang ibu. Ingat itu Bu. Maling kundang itu Pak, walaupun hanya legenda, apakah apa namanya Bu, tapi itu sebuah peringatan kita sebagai orang Minang. Sebagai orang Minang Pak, bahwasanya sumpah serapah seorang ibu, orang tua makbul, diijabah di Allah Subhanahu wa taala. Itu ingin. Oleh sebab itu mulai sekarang Bu, ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, calon bupati, calon gubernur, calon presiden insyaallah yang akan menjadi berubah Indonesia ini ke arah yang lebih baik, maka doakan Bu yang baik-baik saja. Yang baik-baik, karena yang keluar dari mulut orang tua, yang keluar dari ibunya, yang keluar dari bapaknya, itu semuanya adalah doa. Doa sadaya nih. Ustaz, ambolah acok berdoa Ustaz. Tapi anakku tangga aja Ustaz. Mada aja Ustaz. Bu, mudah-mudahan hidayah itu Bu. Kalau tidak ketika wahidi Bu, mudah-mudahan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kok kisah? Tidak apa-apa, banyak kisah aja Pak. Ada sebuah kisah. Ada seorang ibu yang membesarkan sendirinya, single parent istilahnya, mempunyai anak perempuan yang namanya menggadangkan anak seorang, tentunya cari piti seorang. Yang dulu ada suaminya yang menjadi tulang punggung, suaminya telah meninggal, anaknya masih ketek Pak. Ibu ini maaf hanya sebagai seorang cleaning service, tukang bersih-bersih di sekolah SD. Kalau adonan di siku model itu maaf, ya ceritaku tidak untuk menyinggung Bapak Ibu hormati. Yang lebih memprihatinkan, ibu ini maaf matonya acelek sebelah Bu. Itu ceritanya Bu. Matu celek sebelah. Yang anak segadang itu birunya lah tahu malunya. Yang anaknya tadi malu jo ibunya. Makanya malu jo ibunya. Matanya celek. Maka malu jo ibunya. Kerajonya tukang berasi-berasi. Di SD-nya di mana berajar. Sehingga dia pesan sama ibunya, Bu atau mak, bahasa bapaknya, mak jangan temu-temui dekat. Jadi malu. Dia tidak tahu kalau dia anak ibu. Bu kira-kira kalau punya anak boleh itu bahagia Bu. Hah? Ibu hati sama anak Bu. Tapi ibu kok ibu hebat. Inilah ibu hebat. Ini masih anak-anak dia sudah ada. Yona, Dabadona. Pokoknya Nanda belajar yang sungguh-sungguh yo. Rajin-rajin yo. Mudah-mudahan jadi anak sukses. Kamu dari itu Pak. Dan ternyata masyarakat muslimin rahimahumullah, Bapak Ibu saya hormati, anak ini memang jadi anak pintar dia. SD juara, setelah itu SMP juara. Di SMA dia juara. Karena dia juara, akhirnya dia dapat mahasiswa panggilan ke Malaysia. Tapi perangnya malu kepada Indo
induk masih taruh ibu. Malu kepada induk taruh. Tapi induk kau sabar. Sabar dulu antara mudah-mudahan kau berhasil. Jangan seperti ibu nak, ibu yang model ikona berhasil hanya kau. Biarlah ibu berpayah-payah. Kamu itu doanya. Akhirnya singkat cerita ibu-ibu yang saya hormati, dia kuliah di Malaysia. Ternyata 8 tahun anakku tak pulang-pulang tuh bu. Kuliah ke tahunnya pak, 8 tahun tak pulang-pulang. Ibu tak kira-kira. Ibu tapi dia nak menyumpah tuh bu. Dia ada anak. Tak ada dah bu. Tak ada dah. Tetapnya doakan ya Allah. Mudah-mudahan anakku yang di Malaysia ya Allah. Hendaknya sehat. Hendaknya berhasil yang diinginkan ya Allah, sukses cita-citanya ya Allah. Iku memang ibu luar biasa bu. Iku contoh bu. Tetap mendoakan. Tapi yang namanya keibuan tentu ada rasa kangen bu. Iya tuh bu. Alah 8 tahun apa? Dah sobok kangen. Akhirnya pak bu kalau nak sanggup karena kangen anaknya tak kirim kabar. Yuk cari ke Malaysia. Yuk kumpul ke Malaysia. Nyo cari ke Malaysia. Nyo cari-cari, tanya-tanya, akhirnya le sobok. Nyo ketuk pintu buat. Assalamualaikum. Kirunyo yang menjawab itu anak berdua buat. Yang cik umur sampai tahun, yang cik umur 2 tahun. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu ini. Nah, yang namanya anak baru ibu-ibu, lucu-lucunya anak-anak buah. Dek mana kamu dari itu? Ibunya keluar, anaknya tadi keluar. Tak kaji mencari ibunya. Bukannya sanang bu alam 8 tahun dah sobok nyoelo tangannya dah. Ibu sekolah dulu. Dibawa ke bilik supaya tak nampak dia anaknya. Tapi lah dikecean ibu. Dulu ambulan mengicik. Jangan sesekali ibu mencari-cari ambulan. Jadi gaduh juga keluarga aku. Jangan sampai tahu anak-anakmu, cucu-cucu ibu, kuju ibu, malunya beko. Ikulah keterlaluan kau bu. Kalau ibu model itu bak kira-kira bu. Hah? Enggak tantu yang kali keciannya bu. Tapi ibu tadi bu menangisnya mendena. Ibu kesikona. Enggak kamu gaduh keluarga anda. Ibu kesikona sayang kan anda. Ingin memastikan anak ibu yang tersayang hanya seorang semata wayang. Hidup sehat, bahagia di Malaysia. Ibu hanya ingin meyakinkan itu nak. Kalau memang anda tidak setuju ibu, ambo pamit, ambo pulang hanya ingin pastikan itu aja. Masya Allah. Iko ya sawana sabar. Tapi iko yang meluak contoh sulit bu, payah. Tapi ini menjadi motivasi kita bu. Akhirnya ibu itu pulang bu. Dia tetap bersabar. Dia bahagia. Kenapa bahagia? Anaknya sudah sukses. Anaknya sudah sukses. Tapi dia senantiasa berdoa ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anakku ya Allah suatu saat ya Allah. Berilah hidayah dia ya Allah. Berikanlah pengertian dia ya Allah. Berdoa siang malam. Tidak menyumpah dong bu, didoakan. Tidak sumpah, tidak laknat, tapi didoakan. Anak batu jadi batu ya kamu. Didoakan pak, singkat cerita pak. Singkat cerita, reunian pak. Ada reunian di kampung. Bukan awak kau harus bawa laga-laga. Asal reunian, orang kayo, pulang. Anaknya pulang bu. Reunian di SMA. Pakai mobil mewah. Pakai menggaya. Selesai reunian, yang namanya darah daging, yang namanya sejarah hidup pak, pasti berkesan dalam dirinya. Sehingga kau pulang yuk, takkanlah jalan ke rumahnya sambil mencari-cari baat ada rumah. Nyo lalu juga bu. Kironya dicari rumahnya ndak berubah. Dan yang aneh, telah mulai banyak rumput di muka halaman. Dan ibunya kok ndak tahu ibunya.
tetangga sebelah. Bu, ibu yang tinggal di situ pun mahal. Pak kok sepi. Dek tetangga lalamu dak sobok lukonyo. Dulu gadi-gadi pakaiannya biasa, ini pakai auto mewah, pakai baju rancak. Siapa yo? Kita tetangga sebelah. Ambo itu mabu. Oh nih, yo lalamu dak sobok. Masuk ke rumah dulu. Diceritakan sama tetangga, wahai Nanda, ibumu 2 bulan yang lalu telah meninggal dunia. Tapi Nanda, sebelum beliau meninggal dunia, beliau menitipkan sepucuk surat. Kata beliau, kalau seandainya anakku pulang, tolong kasihkan surat ini kepada anakku. Nyoba cuci. Kiro-kiro bunyinya menjadi buat. Kiro-kiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, ketika Nanda membaca suratku ini, berarti ibu telah tiada. Mungkin selama ini Nanda merasa tidak percaya diri dengan ibu, merasa malu dengan ibu, karena ibu matanya sebelah. Ketahuilah Nanda, dulu ketika umurmu 2 tahun, engkau berlari-lari, engkau terjatuh, ternyata engkau terbentur dengan batu yang menyebabkan mata sebelahmu buta. Karena kasih sayang seorang ibu tidak ingin anaknya cacat mempunyai mata sebelah. Kudonorkan mataku yang sebelah untukmu. Saya pergi ke Malaysia, wahai Nanda, tidak sedikit pun saya ingin mengganggu keluarga kamu. Saya tidak ingin sedikit pun mengambil uang hartamu, tapi saya ingin hanya memastikan apakah engkau bahagia atau tidak. Wahai Nanda, maafkan ibumu kalau selama ini tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu dan untuk cucu-cucuku. Coba bayangkan Bu, minta maaf juga ya Bu. Minta maaf juga ya Bu. Tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu sehingga engkau malu pada ibu tidak bisa berikan yang terbaik bagi cucu-cucu ibu. Maafkanlah ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari mulai itu menangis ibu. Tak tahannya dia. Menangis anak tadi. Meraung menangis Pak. Coba yang Pak. 8 tahun tak sobok Pak. Selamoga Pak. Hanya menganiaya ibunya, zolim terhadap ibunya Pak. Kiranya meninggal dunianya dalam keadaan yang seperti itu. Menyedihkan. Bahkan maaf, ternyata matanya yang dia pakai itu donor dari ibunya. Begitu besar kasih sayang ibunya, sehingga dia menangis Bu, menangis. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyesali dirinya dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang malam dia doakan ibunya, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna. Begitu Bu. Karena apa? Kesabaran seorang ibu. Mungkin Pak, maaf Pak, mungkin di dunia ini Pak kita tidak mendapatkan efek dari kesabaran kita. Tapi setelah kita meninggal dunia, mungkin dia tersadar Pak. Di saat itu doa-doa mengalir kepada kita. Nah Bapak Ibu hormati, itu yang berapa tadi? Yang kedua, doakan Pak Ibu, doakan. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat dan termasuk keturunan-keturunan. Doakan Bapak Ibu hormati. Ambo itu tadi lagi Bapak kalau sore lama mau ke ceramah. Lahir jam 9. Bu. Alon le. Seketik lain. Bu, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha Bu, tiada lain dan tiada bukan yang pertama Bu, yang pertama, tolong senantiasa anak-anak kita dibawa ke masjid. Ajar dia soleh, ajar dia beribadah bersama kita. Itu Bu. Yang kedua, Bu. Jangan kita merasa nyaman ketika kita ahli ibadah, tetapi anak-anak kita keluyuran kemana-mana Bu. Ada yang di jembatan Bu, ada yang asik main HP Pak, asik dengan dunia maya Pak Bu. Nah ini tantangan yang kedua ini Bu. Bawa anak-anak kita sholat, bawa anak kita sholat.
Kita pakai jilbab, anak kita bawa pakai jilbab. Jangan biarkan Bu, di sekolah sudah pakai jilbab, di rumah anak kita tangga jilbabnya lupa. Ada di siku itu. Enggak ada. Ada juga. Mulai sekarang kok kan ada yang muda-muda kok pakai jilbab lah. Ya, pakai jilbab. Yang terakhir Bu, yang terakhir. Nah, Bapak Ibu hormati, tantangan ke depan semakin berat, Pak. Tantangan ke depan semakin berat. Tadi kita sudah menyampaikan kegalauannya tadi. Bu, musibah terjadi di mana-mana, Bu. Musibah terjadi di mana-mana. Ini tentu menjadi introspeksi kita. Menjadi introspeksi kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar? Sudahkah kita menjadi pribadi ibu yang benar? Sudahkah kita menjadi ayah yang benar? Sudahkah kita menjadi kakek nenek yang benar bagi keturunan-keturunan kita? Untuk itu Bapak Ibu hormati, ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika kita bersama-sama membina anak-anak kita dari awal yang seperti